Bersalaman pun tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku seorang ibu dengan 3 anak. Aku ibu rumah tangga biasa. Aku tidak bekerja. Karena nafkah dari suamiku cukup dan dia adalah suami yang sempurna. Anak kami ada 3. Anak paling sulung sekarang sudah duduk di kelas 2 SMA. Yang tengah kelas 2 SMP. Sedangkan yang paling kecil kelas 1 SD. Usia pernikahanku dengan suamiku sudah hampir 18 tahun. Selama ini tidak pernah ada masalah di antara kami. Ya hanya ada riak-riak kecil saja. Sebagai bumbu rumah tangga. Penghasilan suamiku juga cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Meskipun tidak semua uang yang dia dapatkan diberikan kepadaku, tapi bagiku nafkah yang selama ini suamiku berikan sudah sangat cukup untukku dan ketiga anakku. Aku sangat menikmati menjadi istri dari seorang pegawai negeri sipil. Mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulan, membuatku merasa tidak perlu khawatir lagi soal uang. Suamiku juga tipe orang yang setia. Bagaimana aku tidak mengatakan bahwa suamiku itu setia? Karena selama ini aku tahu betul siapa teman-teman suamiku. Dia kemana saja setelah pulang kerja. Iya, karena suamiku itu selalu memberitahu kemana ia pergi. Juga selalu izin padaku ketika ingin keluar rumah. Bahkan, saking alimnya suamiku itu, bersalaman dengan lawan jenis dia tidak pernah mau. Dia hanya mengatupkan kedua tangannya ketika ada lawan jenis yang ingin mengajak berjabat tangan. Hal itu diiyakan oleh teman-teman kerja suamiku. Mereka melihat hal yang sama dengan apa yang aku lihat selama ini. Dengan rekan kerjanya, suamiku selalu menundukkan pandangannya, tidak pernah mau menatap ke arah wanita yang bukan mahramnya. Karena perilaku suamiku yang seperti itu, aku sangat tenang. Di rumah, aku selalu merasa aman. Tidak perlu khawatir mau sejauh apapun suamiku pergi dari rumah. Karena yang aku tahu, dia selalu menjaga pandangannya. Sebut saja namaku Fitri dan suamiku Mas Adam. Sudah hampir 18 tahun pernikahan kami. Aku tak pernah mendapati suamiku itu berselingkuh dengan wanita lain. Ya, karena dia begitu rajin ibadah, sholat 5 waktu tidak pernah ia tinggalkan. Bahkan ditambah sholat sunnah yang lainnya, seperti duha dan juga tahajud. Mas Adam tidak pernah absen untuk bangun tengah malam melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat. Sedangkan untuk sholat wajib sendiri, dia selalu ke masjid, tidak pernah absen. Mau hujan atau bagaimana dia tetap berangkat. Iya, itulah suamiku Mas Adam. Dia begitu tekun soal ibadah. Istri mana yang tidak meleleh mempunyai suami yang seperti itu? Tentu aku sangat bucin dengan Mas Adam. Sebagai istri yang memiliki suami dengan kepribadian yang begitu baik, tentu aku ikut. Aku ikut menjadi rajin sholat yang dulunya aku malas. Bahkan sekarang, aku mulai belajar mengikuti kebiasaan suamiku untuk sholat tahajud. Ya, seorang pemimpin yang mencontohkan hal baik untuk pasangannya, pasti secara tidak langsung pasangannya itu akan mengikuti dengan sendirinya tanpa paksaan. Itulah yang terjadi padaku di rumah tanggaku. Suami yang baik membuat aku mengikuti kebaikannya juga. Anak-anak pun turut serta. Mereka tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu meskipun tanpa pantauan kami. Dari mana aku tahu hal itu? Ya, dari rasa percaya yang aku berikan untuk anak-anak. Iya, aku percaya pada anak-anak bahwa mereka akan selalu melaksanakan ibadah wajib itu meskipun tanpa kami suruh atau kami ingatkan. Sedangkan untuk putra bungsuku yang masih kelas 1 SD, aku selalu mengajaknya untuk sholat bersama. Dan jika ayahnya di rumah, maka ia akan pergi ke masjid bersama ayahnya. Oh ya, anakku yang pertama itu perempuan, yang kedua juga perempuan. Mereka selalu pulang tepat waktu ketika sekolah. Tidak pernah membolos. Rajin juga dalam mengerjakan tugas. Anak-anakku begitu patuh. Ibu mana yang tak bangga memiliki anak seperti itu? Pastilah
anak-anak seperti itu menjadi impian semua ibu. Namun siapa menyangka, semua yang aku nikmati selama 17 tahun harus sirna karena satu hal ini. Aku yang berpikir keluarga aku paling sempurna, paling bahagia. Ternyata itu hanya semu belaka. Suami yang selama ini aku anggap paling alim dan paling bisa menjaga pandangan, ternyata itu bohong. Hal itu aku ketahui dari informasi yang diberikan oleh tetangga. Beberapa waktu lalu, salah satu tetanggaku memberitahu aku, Bu Fitri, maaf nih ya, bukan saya mau ikut campur. Saya kemarin tidak sengaja melihat Pak Adam pergi dengan seorang wanita, Bu, menggunakan motor. Ucap Bu Ros memberitahu aku. Aku yang mendapat kabar itu merasa sangat terkejut. Tentu aku tidak percaya begitu saja, karena Bu Ros juga tidak menyertakan bukti, hanya ucapan saja. Maaf Bu Ros, saya rasa Ibu salah lihat orang mungkin, karena suami saya tidak mungkin seperti itu, Bu. Ibu kan tahu sendiri bagaimana suami saya. Aku berusaha membela Mas Adam, karena aku tidak ingin nama baik suamiku tercoreng. Aku yakin pasti Bu Ros salah lihat orang. Tidak mungkin Mas Adam seperti itu. Maaf Bu Fitri, bukan saya mau memfitnah, tapi beneran, saya nggak salah lihat. Memang sih saya nggak sempat foto. Tapi jika suatu hari nanti saya ketemu lagi, saya akan sertakan bukti supaya Ibu Fitri percaya. Bu Ros berkata dengan begitu yakin, membuatku sedikit ragu dengan keyakinanku selama ini. Tidak, kamu tidak boleh berpikir negatif. Suamimu itu baik, Fitri. Jangan percaya dengan ucapan orang lain. Aku membatin, mengingatkan diriku agar tidak mudah termakan omongan orang. Bisa saja kan, orang lain hanya ingin menghancurkan rumah tanggaku dengan memfitnah Mas Adam. Iya Bu, terima kasih atas perhatian Ibu. Tapi saya rasa tidak mungkin Mas Adam seperti itu, Bu. Saya yakin. Aku dengan mantap berkata, semoga setelah ini tidak ada lagi berita semacam ini. Jujur aku merasa sangat risih dan terganggu. Kalau begitu saya pulang duluan ya ibu-ibu. Pamitku pada ibu-ibu setelah selesai arisan. Aku tidak tahu apa lagi yang mereka bicarakan setelah kepergianku. Namun aku sempat menoleh ke arah ibu-ibu itu. Terlihat mereka seperti membicarakanku. Namun sudahlah, aku abaikan saja. Mungkin hanya gosip. Ya namanya juga ibu-ibu sukanya menggosip. Sesampainya di rumah, aku lakukan kegiatan seperti biasanya. Aku harus masak untuk makan malam karena sebentar lagi Mas Adam pulang. Dengan cekatan tanganku ini, memasak semua bahan makanan yang tersedia di kulkas. Ya, karena apa yang ada adalah stok terakhir. Sebelum besok, aku belanja bulanan. Setelah 1 jam lebih, aku bergelut dengan kompor, kuali, dan lain sebagainya. Akhirnya masakanku sudah siap. Tentunya dibantu oleh anak-anak gadisku. Ibu, ayah, tumbennya pulangnya telat. Biasanya jam 4 juga sudah di rumah. Ini sudah jam 5, hampir setengah 6. Ucap putri sulungku, merasa heran kenapa ayahnya belum pulang sampai jam segini. Ya, mungkin ayahmu masih ada urusan, Nak. Kita tunggu aja ya. Jawabku menenangkan putri sulungku itu. Dia hanya mengangguk paham. Kemudian lanjut untuk mandi, karena waktu maghrib sebentar lagi akan tiba. Azan maghrib pun berkumandang. Aku dan anak-anak gadisku segera melaksanakan sholat. Tak lupa, anak bungsuku juga ku ajak. Karena kali ini dia tidak bisa ke masjid sebab ayahnya belum pulang. Ya, dia tidak mau ke masjid sendirian kalau tidak bersama ayahnya. Setelah selesai melaksanakan sholat maghrib, aku merasa khawatir karena Mas Adam belum juga pulang. Tumben banget ya Bu, jam segini ayah belum sampai rumah. Sudah lewat maghrib padahal. Ucap putri tengahku. Iya Nak, kita doakan saja semoga ayah baik-baik saja di jalan dan bisa sampai ke rumah dengan selamat. Aku berusaha terus menenangkan mereka agar tidak terlalu khawatir. Akhirnya kekhawatiran kami lega juga karena terdengar suara mobil suamiku terparkir di halaman. Aku segera membuka pintu
Kusambut suamiku dengan senyuman yang paling manis. Assalamualaikum Bu, maaf ayah telat, ada urusan tadi. Ucapnya menjelaskan. Setelah menyambut uluran tanganku, aku mencium tangan suamiku dengan takzim. Iya ya, gak apa-apa, ayah sudah sholat maghrib belum? Tanyaku. Sudah Bu, tadi sudah mampir ke masjid. Alhamdulillah, ya sudah kalau begitu ayah bersih-bersih ya, setelah itu kita makan malam bersama. Anak-anak sudah lapar. Ucapku sembari tersenyum manis ke arah Mas Adam. Ia mengangguk pelan kemudian masuk ke dalam kamar, lalu membersihkan badannya. Sekitar 15 menit kemudian Mas Adam sudah selesai. Kami sudah berkumpul di meja makan untuk makan malam. Tak lupa putra bungsuku memimpin doa sebelum makan. Sesekali kami juga berbincang ringan. Sangat itu memang keluarga kami. Sebelum semuanya hancur. Anak-anak begitu bahagia menceritakan keseharian mereka pada ayahnya. Karena di malam harilah mereka bisa puas bercengkrama dengan ayahnya itu. Sedangkan untukku, ketika kami di kamar, iya, suamiku tidak pernah keluar malam. Ya kalau pulang, di rumah menemani aku dan anak-anak. Nanti setelah sholat Isya, biasanya kami sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. Di sanalah waktuku bisa bermanja-manja dengan Mas Adam, menceritakan keluh kesahku. Dan suamiku itu selalu menanggapinya dengan baik. Bahkan dia selalu antusias. Jika aku hanya diam saja, maka dia yang akan memulai pembicaraan. Menanyakan satu demi satu pertanyaan tentang keseharianku, ngapain aja. Sangat itu hubunganku dengan Mas Adam. Soal hubungan ranjang pun kami selalu harmonis. Seminggu sekali, kami menjadwalkannya. Ya, aku memang ingin melayani suamiku dengan baik. Bahkan aku selalu menawarkan diri terlebih dahulu. Tak jarang juga seminggu 2 kali. Ya, menurutku rumah tanggaku baik-baik saja, tidak ada masalah. Karena ya, sebaik itu hubungan kami. Sehangat itu, seharmonis itu. Siapa yang menyangka jika ini yang terjadi sebenarnya? Beberapa hari kemudian setelah Bu Ros mengatakan kalimat itu padaku. Kali ini tetanggaku yang lain, Bu Lina. Dia mengatakan hal yang sama. Berkata kalau tidak sengaja bertemu dengan Mas Adam berboncengan dengan wanita lain. Kebetulan hari itu memang Mas Adam pergi menggunakan motor, tidak memakai mobilnya. Katanya biar lebih cepat saja sampai ke kantor, supaya tidak terjebak macet. Aku merasa tidak khawatir. Aku merasa itu hal yang wajar. Tapi mengapa? Di sore hari, saat aku tidak sengaja bertemu dengan Bu Lina, dia malah memberi kabar yang sangat mengejutkan. Ibu jangan sembarangan kalau bicara, Bu. Tidak mungkin Mas Adam seperti itu. Ucapku tegas pada Bu Lina agar dia tidak memfitnah Mas Adam. Maaf Bu Fitri, bukan maksud saya ingin memfitnah, tapi saya punya bukti. Bu Lina segera merogoh tasnya, kemudian mengeluarkan ponselnya. Lalu Bu Lina mengotak-atik kemudian memperlihatkan sebuah foto kepadaku. Mataku serasa tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Aku mengedipkan mata beberapa kali, agar penglihatanku menjadi normal. Aku takut jika mataku ini salah lihat. Bu Lina bahkan mengezoom foto itu, hingga terpampang jelas wajah siapa yang ada di sana, bersama seorang wanita, berboncengan begitu mesra. Ini suamimu kan Bu? Pak Adam, coba lihat. Masa ibu tidak mengenalinya? Motornya lihat juga, sama kan? Bu Lina mengajakku duduk, karena mungkin dia tahu aku sangat syok dengan foto itu. Ayo Bu, duduk sini dulu. Tidak hanya satu loh Bu fotonya, saya punya banyak. Bu Lina segera menunjukkan foto-foto yang ia dapatkan. Aku melihat dengan seksama dan teliti foto-foto itu. Aku masih berharap jika semua itu palsu. Atau hanya berniat mengerjaiku saja. Namun Bu Lina dengan kata-katanya yang tegas meyakinkan bahwa foto itu asli hasil jepretannya sendiri tanpa bermaksud untuk memfitnah suamiku. Aku seketika lemas. Aku tidak menyangka jika Mas Adam mampu berkhianat denganku. Ibu Lina yakin ini suamiku? Tanyaku lagi, berharap Bu Lina berbohong. Saya yakin Bu, itu memang Pak Adam. Kalau Ibu tidak percaya, silakan Ibu selidiki sendiri. Saya hanya peduli dengan rumah tangga Ibu. Ibu wanita yang baik,
selalu menaruh kepercayaan besar pada suami. Saya juga tidak percaya awalnya, Bu, karena selama ini kita semua tahu kalau Pak Adam itu begitu sangat alim. Bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram saja dia tidak mau. Siapa yang menyangka, Bu, kalau dia malah berboncengan mesra dengan wanita lain? Tentulah sangat sulit untuk mempercayai hal itu. Tapi apa yang saya lihat memang kenyataannya, Bu. Bahkan bukan hanya saya yang melihat. Ada Bu Ros juga, ada Bu Indri, ada Bu Mayang. Belum lagi yang lainnya saya tidak tahu, Bu. Mendengar penuturan Bu Lina, aku semakin syok. Rasanya duniaku ini runtuh. Kenapa Mas Adam bisa sejahat ini padaku? Padahal aku begitu percaya padanya. Aku yang masih syok, kusandarkan tubuhku ini ke tembok pagar. Tak lama kemudian terdengar suara Bu Ros menyapa. "Tumben duduk-duduk di sini. Ada apa ini?" tanya Bu Ros penasaran. Bu Lina seakan memberi kode. Dia menunjukkan foto itu pada Bu Ros. Bu Ros pun langsung melotot ke arah foto itu. "Bu Fitri, yang sabar ya. Tapi beneran, yang kami lihat itu kenyataannya." Lagi-lagi, kalimat yang diucapkan oleh Bu Ros berusaha untuk meyakinkan bahwa apa yang mereka lihat itu kenyataan. Aku masih syok. "Saya harus bagaimana, Bu?" tanyaku dengan air mata yang sudah berlinang. Ya, aku tidak bisa bohong. Hatiku begitu sakit dan hancur. Air mata pun tak bisa kutahan lagi. "Bu Fitri yang sabar. Kami sebagai tetangga hanya bisa memberi informasi ini dan menguatkan ibu dengan kata sabar. Sementara selanjutnya terserah ibu. Ini rumah tangga ibu. Ibulah yang berhak menentukannya. Tapi kalau ibu butuh bantuan, kami siap membantu, Bu," ucap Bu Ros dengan lembut sembari melihat ke arah Bu Lina. Bu Lina mengangguk dan berkata, "Iya, Bu, benar. Kami siap membantu. Tenang saja. Kita kan tetangga. Kalau ada tetangga yang kesusahan, sudah seharusnya kita saling membantu, tapi bukan ikut campur," ucap Bu Lina menegaskan. Aku mengangguk paham. Aku menguatkan kakiku ini untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Bu Lina dan Bu Ros berpamitan untuk pulang. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Harus bercerita dengan siapa, supaya hatiku ini bisa tenang. Aku melihat ke arah kamar putriku, putri sulungku. "Nak, boleh nggak ibu masuk?" ucapku pelan. "Boleh, Bu." "Ibu kenapa?" Putriku yang menyadari aku yang menangis langsung memelukku. "Ibu kenapa, Bu? Ada apa? Cerita sama aku." "Ayo, Bu, masuk." Dia memapahku dan mengajakku duduk di atas kasurnya. "Ibu kenapa kok nangis? Ada apa, Bu?" tanyanya begitu khawatir. Ibu rasanya belum bisa percaya, Nak. Tapi inilah kenyataannya. Ayah kalian." Aku berkata sembari menangis. Air mata ini pun terus bertubi-tubi, berjatuhan. "Ayah kenapa? Kenapa, Bu?" tanya si sulung semakin khawatir. "Tadi, ibu ketemu sama Bu Ros dan Bu Lina. Mereka menunjukkan foto kepada ibu. Dalam foto itu terlihat kalau ayah sedang berboncengan dengan wanita lain. Wanita itu memeluk ayah dari belakang. Begitu mesra. Itu sukses membuat ibu hancur, Nak. Ibu tidak tahu harus bercerita pada siapa. Maafkan ibu harus menceritakan masalah rumah tangga ini pada kamu. Ibu tahu kamu pasti sangat terkejut dan tidak menyangka ayah yang selama ini kita tahu, dia begitu menundukkan pandangan terhadap yang bukan mahramnya. Tapi malah melakukan hal itu, Nak. Ibu benar-benar tidak sanggup dan tidak menyangka." Aku masih terus menangis. Hatiku begitu perih merasakan kenyataan ini. "Apa? Ibu yakin tidak salah lihat?" tanya si sulung memastikan. "Iya, ibu tidak salah lihat, Nak. Benar itu ayah kalian. Bukan cuma satu, fotonya ada beberapa. Dan saksi lain pun sudah mengatakan bahwa memang itu ayah. Sudah 2 orang, Nak, yang mengatakannya pada ibu, Bu Ros dan Bu Lina. Ada juga Bu Indri dan Bu Mayang yang melihatnya.
Si sulung yang mendengarkan penjelasanku seketika, ia menangis. Dia memelukku begitu erat. Aku tahu pasti hatinya begitu perih juga sama sepertiku. Dia pasti sama tidak menyangkanya denganku. Kalau ayahnya sanggup melakukan hal ini, menyakiti kami semua. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang, Bu? Aku gak terima kalau ibu disakiti. Selama ini ibu begitu setia menjadi istri yang baik, mengerjakan semua pekerjaan rumah, mendidik kami dengan baik. Tapi ayah dengan tega mengkhianati ibu. Putriku itu berkata sembari menangis. Bahkan tangisannya sampai terisak-isak. Dadaku semakin sesak mendengarkan isakan tangis putriku itu. Dia harus merasakan betapa sakitnya mengalami hal ini. Ibu belum tahu, Nak. Ibu masih pusing. Ibu tidak tahu apa yang harus ibu lakukan sekarang. Namun ketika ayah pulang nanti, ibu akan menanyakan langsung pada ayah. Ibu ingin tahu penjelasan ayah. Setelah kami bisa menenangkan hati masing-masing, aku segera keluar dari kamar putriku itu dan menuju kamarku. Jam 6 sore, seperti biasa Mas Adam baru pulang. Yah, kali ini dia pulang telat. Sudah sering kali memang dia pulang telat. Tidak seperti waktu-waktu sebelumnya. Loh, Bu, tumben gak sambut ayah di depan pintu. Ibu kenapa? Kok terlihat sedih? Ada masalah apa, Bu? Tanya Mas Adam, seakan tidak terjadi apa-apa. Ini maksudnya apa, Mas? Aku segera memperlihatkan foto Mas Adam yang ada di ponselku. Aku sudah memintanya dari Bu Lina tadi. Kamu dapat ini dari mana? Tanyanya. Tidak penting dapat dari mana. Yang jelas kamu jelaskan sekarang pada aku. Apa maksud foto itu, Mas? Ucapku dengan nada tegas. Tapi aku berusaha agar suaraku ini tidak sampai keluar kamar. Aku tidak ingin anak-anakku mendengar pertengkaran kami. Kalau kamu sudah tahu, maka aku akan menjelaskannya. Maafkan ayah, Bu. Setelah ayah bertemu dengan wanita itu, ayah menjadi jatuh cinta padanya. Ayah sangat yakin padanya, Bu. Dia wanita yang baik. Sama seperti ibu. Dia baik sekali. Tutur katanya lembut, membuat ayah begitu nyaman berdekatan dengannya. Mendengar penjelasan Mas Adam, bukannya aku tenang, tapi rasanya darah di tubuhku ini malah mendidih, sangat panas. Enak sekali kamu bicara, Mas. Kalau memang dia sama baiknya denganku, untuk apa, Mas? Kamu mendekatinya, kan sudah ada aku yang baik. Emangnya kurang? Apa kurangku, Mas, selama ini? Aku berusaha menjaga penampilanku. Aku berusaha menjadi istri yang baik, mengerjakan semua pekerjaan rumah, mendidik anak-anak, mengelola keuangan dengan baik. Melayanimu, semua sudah kulakukan semaksimal mungkin, Mas. Apa kurangnya aku? Aku berkata dengan linangan air mata. Aku tidak bisa menahannya lagi. Begitu perih rasanya, apalagi mendengar jawaban Mas Adam. Dia berkata dengan ekspresi tanpa beban, seperti tidak merasa bersalah. Maaf, Bu, kamu tidak ada kurangnya. Namun, aku memang ingin menikah lagi. Aku tidak bisa kehilangan dia, Bu. Aku sudah sangat mencintainya. Aku begitu nyaman dekat dengannya, Bu. Tolonglah, Bu, mengerti aku. Kan di Islam boleh juga, Bu, menikah lebih dari satu. Aku mau Ibu mengizinkanku berpoligami. Tapi aku mohon sama kamu ya, Bu. Jangan beritahu kantor. Karena kalau sampai kantor tahu, sudah jelaskan konsekuensinya. Aku akan dipecat. Kita tidak akan punya penghasilan, Bu. Karena selama ini penghasilan kita cuma ya dari kantor. Dari hasil gajiku. Lagi-lagi Mas Adam berkata tanpa merasa bersalah. Benar-benar laki itu hanya mementingkan kepentingan sendiri. Aku sangat emosi. Cukup, Mas. Kamu pikir aku tidak punya perasaan? 18 tahun, Mas. Aku berusaha setia dan menjadi istri yang baik. Ini balasanmu. Tega kamu, Mas. Aku tidak mau tidur denganmu malam ini, Mas. Silakan kamu keluar. Aku butuh waktu untuk sendiri. Aku berkata dengan tegas meskipun aku masih menangis. Mas Adam yang melihatku begitu murka. Dia hanya bisa pasrah keluar dari kamar. Aku benar-benar sangat marah sekali. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Aku tidak bekerja. Anak-anak sangat bergantung pada ayahnya. Hanya dari Mas Adamlah aku punya uang selama ini. Aku harus bagaimana ya Allah, berilah aku petunjuk.
Aku segera melaksanakan sholat maghrib yang sudah kelewat itu. Betapa berdosanya kami bertengkar saat azan berkumandang. Namun jujur hatiku terlalu perih hingga tidak bisa menahan diri lagi. Kamu harus punya jalan keluar terbaik, Fitri. Kamu jangan mau diperdaya oleh suamimu seperti ini. Kamu berhak bahagia. Kamu harus bisa memperjuangkan hak anak-anakmu. Aku berusaha menguatkan diriku ini. Aku tidak mau anak-anak menjadi korban. Aku harus semangat. Aku harus kuat. Seminggu berlalu. Selama seminggu aku tidak berbicara dengan Mas Adam. Aku mendiamkannya. Bahkan aku selalu memunggunginya saat tidur. Hatiku masih sangat perih. Dan aku sampai sekarang belum tahu harus melakukan apa. Akhirnya, aku bercerita pada Bu Ros dan juga Bu Lina. Aku meminta pendapat mereka, apa yang harus aku lakukan. Gimana ya, Bu? Aku harus apa? Jujur aku bingung. Aku saja tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Kalau aku bercerai, bagaimana dengan anak-anak nanti? Tanyaku pada Bu Lina dan Bu Ros. Kami sekarang berada di rumahku. Ya, aku memang mengundang mereka berdua untuk datang. Aku ingin curhat karena jujur, aku sudah tidak kuat lagi menanggung semua ini sendirian. Aku butuh teman untuk mencari solusi. Semoga Bu Ros dan Bu Lina bisa menjaga rahasia ini dengan baik. Kalau menurut kami lebih baik, Ibu laporkan saja ke kantor. Supaya Pak Adam itu mendapat balasannya, Bu. Apa Ibu mau? Kalau Ibu hanya diam saja, nanti anak-anak Ibu tidak mendapatkan hak. Pak Adam tidak mau menafkahi mereka. Ibu tidak usah khawatir. Kalaupun Ibu bercerai, Pak Adam masih berkewajiban untuk menafkahi anak-anak. Tinggal Ibu nanti mencari untuk diri sendiri. Lebih baik sekarang, Ibu mulai memikirkan mau kerja atau usaha apa, supaya Ibu tidak terbebani jika harus berpisah. Karena saya yakin, kalau laki sudah berani selingkuh, tidak akan sampai situ saja. Bisa saja dia melakukan hal yang lebih gila lagi. Jadi Ibu harus pikirkan matang-matang. Ini semua demi anak-anak, Bu. Kalau Ibu tidak bahagia, pasti anak-anak juga akan sedih. Ibu harus berjuang untuk kebahagiaan Ibu sendiri. Ucap Bu Ros dan Bu Lina bergantian memberiku nasihat dan masukan. Apa yang mereka katakan benar juga. Aku harus berani mengambil keputusan. Kalau aku diam, ya akan terus ditindas oleh Mas Adam. Dia bisa seenaknya menyakiti perasaanku. Aku tidak mau dipoligami. Aku tidak mau. Aku hanya mau punya satu suami yang menjadi milikku, tidak berbagi dengan wanita lain. Lagian Bu Fitri, Pak Adam itu bukan hanya ingin mau poligami, tapi dia sudah selingkuh Bu dengan wanita itu. Entah sudah berapa lama mereka ada hubungan. Kalau baru sebentar, nggak mungkin lah peluk-pelukan begitu di depan umum. Kan kayak mereka itu nggak punya malu. Sudah berani menampilkannya di hadapan orang banyak. Pasti udah lama hubungan itu, Bu. Sama saja Pak Adam itu selingkuh. Dia tidak saling yang kita pikirkan selama ini. Ucap Bu Ros lagi. Jujur, aku takut juga menceritakan masalah rumah tangga. Tapi bagaimana lagi? Aku butuh orang lain untuk memberi solusi. Benar juga kata Bu Ros. Mas Adam bukan hanya ingin poligami biasa, tapi dia sudah menjalin hubungan dengan wanita itu entah sudah berapa lama. Aku belum sempat menanyakannya. Kami sebagai tetangga hanya bisa memberi masukan. Semuanya terserah Ibu sekarang. Tapi kami harap Ibu bisa mengambil keputusan terbaik. Tidak memberatkan Ibu, tidak memberatkan anak-anak, bisa membuat Ibu bahagia. Mendengar perkataan mereka, aku mulai mendapatkan pencerahan. Seminggu setelahnya, aku memantapkan hatiku untuk melaporkan Mas Adam ke kantornya. Ya, aku sudah bertekad, tekadku sudah bulat. Aku tidak mau anak-anak menjadi korban. Mereka harus mendapatkan haknya. Kuserahkan bukti-bukti perselingkuhan Mas Adam itu ke atasannya. Tentulah, Mas Adam akan langsung dipecat secara tidak hormat. Karena sebagai PNS, tentunya nama baik itu sangatlah penting. Dan tidak boleh berpoligami. Mas Adam begitu marah mengetahui aku melaporkannya. Dia tidak terima. Bahkan, Mas Adam yang tidak pernah marah sama aku, kini
dia memaki-makiku dengan kata-kata kasar. Aku sangat syok sekali. Tidak kusangka, hanya demi wanita itu, dia mampu menghinaku seperti itu. Seorang wanita yang telah melahirkan anak-anak untuknya. Wanita yang menjadi selingkuhan Mas Adam bukan wanita muda. Dia mungkin hanya beda beberapa tahun denganku. Kalau usiaku 38 tahun, usia wanita itu 35 tahun. Iya, bukan wanita muda yang menjadi selingkuhan Mas Adam. Hanya karena dia nyaman dengan wanita itu, dia mampu menjalin hubungan di belakangku. Tentulah, aku tidak bisa menerimanya. Aku akan memperjuangkan hakku sampai titik darah penghabisan. Aku juga sudah mengajukan perceraian ke pengadilan. Aku menuntut hak atas anak-anakku. Mas Adam wajib memberi nafkah mereka. Dan tentu, jika Mas Adam tidak memenuhi semua itu, maka dia akan menanggung konsekuensinya. Aku juga sudah mulai bekerja sekarang. Meskipun aku tak muda lagi, tapi tekadku untuk membahagiakan anak-anak sangat kuat. Aku diterima bekerja sebagai pelayan kafe. Ya, walaupun gajinya hanya cukup untuk makan setiap bulan, tapi setidaknya aku punya pekerjaan. Tidak perlu takut lagi kelaparan. Sekarang Mas Adam tidak punya pekerjaan. Aku tidak tahu bagaimana nasib ia selanjutnya. Namun aku ingin memberi paham Mas Adam bahwa dia tidak bisa seenaknya menyakitiku dan juga anak-anak. Sudah betul bahagia berumah tangga dengan kami, aman, damai, sentosa. Tapi dia malah bertingkah seolah-olah sikap baiknya selama ini hanya sebagai topeng, bukan jati dirinya yang asli. Aku juga menyesal terlalu bucin dengannya, sehingga aku tidak bisa melihat sisi buruk dari suamiku. Yang kulihat hanya sisi baiknya saja. Tapi memang seharusnya begitu sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami. Harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan, tapi tidak dengan pengkhianatan. Aku tidak bisa menerimanya. Dan aku bukan wanita yang hebat seperti Siti Aisyah yang ikhlas dipoligami. Aku hanya ingin menjadi seperti Fatimah, yang hanya menjadi istri satu-satunya selama ia menikah dengan Ali. Ya, aku hanya ingin menjadi wanita seperti Fatimah, menjadi istri satu-satunya dari suamiku. Karena aku tidak mau berbagi dan tidak sanggup berbagi dengan wanita lain. Aku dan anak-anak berhak tinggal di rumah yang selama ini kami tempati. Pengadilan memutuskan hal itu. Aku senang, karena aku bisa memperjuangkan hak anak-anakku. Tidak akan pusing lagi soal tempat tinggal. Anak-anak juga sudah mulai menerima keadaan kami yang bercerai. Bahkan mereka sangat mendukung. Mereka juga tidak mau melihat aku ibunya ini menangis karena dihianati oleh ayah mereka. Sementara Mas Adam, dia kembali lagi ke rumah orang tuanya. Terakhir kabar yang kudengar dari ibu-ibu, kalau wanita yang menjadi selingkuhan Mas Adam tidak mau lagi dengan Mas Adam karena dia tidak punya pekerjaan sekarang. Jadi wanita itu tidak sudi berhubungan dengan laki-laki pengangguran. Ya, wanita itu hanya ingin uangnya Mas Adam saja. Tapi sayangnya Mas Adam tidak bisa membuka mata untuk hal itu. Dan sekarang dia hanya akan hidup dengan penyesalan. Aku tidak mau tahu lagi urusan Mas Adam. Aku hanya ingin fokus untuk anak-anak. Walaupun penghasilanku pas-pasan, tapi setidaknya setiap hari kami bisa makan. Alhamdulillah sekali, anak-anakku juga pengertian. Tidak mau menyusahkan aku. Mereka sangat mandiri. Begitu perhatian sekali. Ketika aku bekerja, maka gadis-gadisku akan membantu membereskan rumah. Dan ketika aku pulang, semua rumah sudah rapi dan bersih. Sementara bungsuku, dia akan selalu menghiburku dengan tingkah polosnya yang lucu. Aku tidak pernah merasa kesepian, walau sekarang aku tidak punya suami. Mereka adalah kekuatan terbesarku. Pengalamanku menikah dengan Mas Adam adalah pelajaran terbesar di hidupku. Aku tidak akan pernah lupa. Aku akan menjadikannya pengalaman yang paling berharga.